Kembali berjumpa dengan saya, Rustam Simamora. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN dan UM-UGM. Soal-soal ini adalah soal-soal yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Kita akan membahasnya dengan mudah dan cepat. Nomor 1. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang ax mempunyai grafik seperti gambar di samping. Grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah ax dikurang 5 adalah. Soal ini dapat kita selesaikan dengan mudah dengan menggunakan persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat. Untuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, maka persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan negatif b per 2a. B itu koefisien dari x, a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang ax, seperti yang ditunjukkan oleh gambar, memiliki persamaan sumbu simetri di sini. Kita tidak perlu tahu berapakah atau bagaimanakah persamaan sumbu simetrinya persisnya. Yang jelas, sumbu simetri dari fungsi kuadrat yang pertama di x positif. Kemudian, fungsi kuadrat yang kedua, yaitu gx sama dengan x kuadrat ditambah x kurang 5. Perhatikan bahwa koefisien x-nya yang tadinya negatif a, sekarang jadi positif a. Itu artinya yang tadinya di x positif, maka berikutnya akan di x negatif. Jadi, yang tadinya sumbu simetrinya di sini, ketika dia berubah menjadi ax, maka dia akan menjadi di x negatif di sini. Hanya opsi B yang menunjukkan bahwa sumbu simetrinya di x negatif. Berarti jawabannya adalah B. Mungkin Anda penasaran, bagaimanakah persisnya grafik dari gx sama dengan x kuadrat ditambah ax kurang 5 itu? Bagaimanakah sketsanya ini persisnya? Lihat koefisien dari x kuadrat itu positif 1, itu berarti terbuka ke atas. Kemudian persamaan sumbu simetrinya x sama dengan negatifkan koefisien x berarti jadi negatif a. Kemudian 2 kali koefisien x kuadrat, berarti 2 kali 1, kita dapatkan negatif a per 2. Perhatikan tadi kalau fx itu persamaannya seperti ini. X kuadrat dikurang ax. Persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan negatif a per 2 kali 1. Kita dapatkan a per 2. Di gambar, sumbu simetrinya x positif. Jadi a per 2 itu positif. Artinya apa? A itu bertanda positif. Itu artinya persamaan sumbu simetri dari gx, x sama dengan negatif a per 2. Itu akan sama dengan negatif. Ingat tadi tandanya a positif per 2. Artinya dia bertanda negatif. Berarti persamaan sumbu simetrinya di x negatif. Seandainya kita cari titik potong sumbu y dari fungsi gx, maka akan dapat kita cari dengan menolkan x-nya. Sehingga kita dapatkan y sama dengan negatif 5. Artinya apa? Titik potong sumbu y-nya adalah 0, negatif 5. Itu berarti sketsa fungsi kuadratnya akan terbuka ke atas, memiliki persamaan sumbu simetri di x negatif, kemudian memotong sumbu y di 0, negatif 5. Jadi sketsanya kira-kira seperti ini. Jadi tetap tidak merubah opsi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Tapi ingat, ketika kita menyelesaikan soal ini, tidak perlu harus membuat sketsanya sampai serinci ini. Lihat nomor 2 ini, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Itu persamaan fungsi kuadratnya. Dia terbuka ke atas, itu berarti koefisien x kuadrat bertanda positif. Itu berarti a lebih besar dari 0. Selanjutnya, coba perhatikan kalau sumbu simetrinya berada di x yang positif. Ingat, persamaan sumbu simetri itu adalah x sama dengan xp, yang mana xp ini adalah x puncak, artinya absis dari puncak, yang sama dengan negatif b per 2a. B ini mau kita cari tandanya bagaimana. Jadi biarkan aja dia bersimbol negatif b. Kemudian 2a, a tadi bertanda positif. Sementara tadi di gambar sudah kita nyatakan kalau x itu bertanda positif. 2 itu positif, positif kali positif, positif. Jadi kita dapat negatif b bertanda positif. Atau mungkin Anda lebih suka kalau ditulis seperti ini. Negatif b lebih besar dari 0. Dikali negatif kedua ruas, kita dapatkan b lebih kecil dari 0. Artinya b bertanda negatif. Selanjutnya kita akan periksa titik potong sumbu y untuk menentukan tanda dari si c. Lihat kalau di gambar, titik potong sumbu y-nya adalah 0, c. Dan c-nya positif. Berarti c lebih besar dari 0. Sekarang kita arahkan dia ke opsinya. Si a positif, si b negatif, si c positif. Lihat, setiap opsi membuat perkalian a dengan b. Kalau kita cari hasil perkalian a dengan b, perhatikan tadi kalau si a itu bertanda positif, kemudian si B itu bertanda negatif. Dia menjadi positif kali negatif. Positif kali negatif itu adalah negatif. Artinya apa? A kali B bertanda negatif
berarti lebih kecil dari 0. Kemudian setiap option juga memuat A kurang B tambah C. A kurang B ditambah C. Tadi kita sudah peroleh kalau A-nya positif, kurang. B-nya tadi bertanda negatif. Kemudian ditambah C. C-nya bertanda positif. Ini menjadi positif kurang negatif. Ingat bahwa kurang negatif itu akan menjadi positif. Jadi boleh kita buat seperti ini. Positif ditambah positif. Ini tambah positif. Artinya apa? A kurang B tambah C bertanda positif. Jadi AB negatif, A kurang B tambah C positif. Jawabannya adalah B. Nomor yang ketiga, fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah bx tambah c. Berpuncak di titik 5, negatif 4 dan memotong sumbu x positif dan sumbu x negatif. Maka bagaimanakah situasi A apabila dioperasikan terhadap C? Kita gambarkan sketsanya. Misalkan titik 5, negatif 4 di sini. Dia memotong sumbu x positif dan sumbu x negatif. Artinya dia tidak mungkin terbuka ke bawah. Kalau dia terbuka ke bawah, maka tidak akan dipotong sumbu x positif dan x negatif. Jadi dia terbuka ke atas, kira-kira seperti ini dia. Oleh karena dia terbuka ke atas, berarti koefisien x kuadrat A itu haruslah bertanda positif. Karena dia memotong sumbu x negatif, maka sumbu y negatif juga dipotong. Itu berarti dia melalui 0,c, yang mana c-nya bertanda negatif. Berarti c lebih kecil dari 0. Seandainya kita kurangkan si A dengan si C, yang mana tadi si A bertanda positif, si C bertanda negatif, maka akan menjadi seperti ini dia. Kurang negatif itu menjadi bertanda positif. Boleh kita buat menjadi tambah positif. Jadi positif tambah positif ini memberikan hasil positif. Artinya apa? A kurang C bertanda positif. Berarti A kurang C lebih besar dari 0. Jadi jawabannya adalah A. Nomor yang keempat. Diketahui grafik fungsi kuadrat f dengan titik puncak negatif 2, negatif 1 dan melalui titik 0, negatif 5. Maka f2 adalah berapa? Artinya kita harus tahu bagaimanakah persamaan fungsi kuadratnya terlebih dahulu. Kemudian gantilah s-nya nanti dengan 2. Karena puncak yang diketahui, maka gunakan rumus ini. Y sama dengan A x dikurang xp kuadrat ditambah yp. xp itu absis dari puncak, yp itu adalah ordinat dari puncak. Jadi boleh kita buat menjadi Y sama dengan A x dikurang negatif 2 dikuadratkan ditambah negatif 1. Y sama dengan A x ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 1 atau dikurang 1. Untuk mencari A, gunakan titik 0, negatif 5. Arti titik 0, negatif 5, arti melalui titik 0, negatif 5, ketika x-nya diganti 0, y-nya negatif 5. Kita substitusi, kita dapat negatif 5 sama dengan A, 0 tambah 2 kuadrat dikurang 1. Berarti negatif 5 sama dengan 0 tambah 2, 2 dikuadratkan, 4 kali A, 4A, kurang 1. Kita dapat 4A sama dengan negatif 5 tambah 1, kedua ruas ditambah 1, kita dapatkan negatif 4. Kita dapatkan A sama dengan negatif 1, negatif 4/4. Artinya apa? Persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif 1 dikali X tambah 2 kuadrat kurang 1. Kita tidak perlu merapikan ini karena yang diminta bukanlah persamaan fungsi kuadrat dalam bentuk yang lebih sederhana. Tetapi berapakah hasilnya seandainya x-nya diganti dengan 2? Langsung aja kita ganti x-nya dengan 2. Kita dapat 2 tambah 2 kuadrat dikurang 1. 2 tambah 2, 4 dikuadratkan 16 kali negatif 1, negatif 16 dikurang 1 menjadi Y sama dengan negatif 17. Jadi jawabannya adalah ayam. Soal yang terakhir ini adalah soal UM-UGM dan tidak sulit. Parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah BX tambah C, A positif. Memotong sumbu X pada X sama dengan P dan X sama dengan 2P. P-nya itu tidak sama dengan 0. Terus C kurang B itu positif. Perhatikan bahwa kalau persamaan fungsi kuadrat apabila diketahui memotong sumbu X di 2 titik, maka kita menggunakan rumus Y sama dengan A, X dikurang absis titik potong yang pertama dikali X dikurang X2 absis titik potong sumbu X yang kedua. Kalau kita substitusi, maka kita akan dapat Y sama dengan A X dikurang P X dikurang 2P. Dan kalau kita jabarkan, kita akan dapat A, coba kita kalikan ini kemari, X kuadrat dikurang 2PX dikurang PX ditambah 2P kuadrat. Kalau kita sederhanakan, kita akan dapat Y sama dengan A, X kuadrat dikurang 3PX.
ditambah 2P kuadrat. Sederhanakan lebih lanjut, kita dapat AX kuadrat dikurang 3APX ditambah 2AP kuadrat. Di lain sisi, telah diketahui bahwa persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Seandainya kita masukkan informasi bahwa C kurang B positif, maka kita akan dapat atau bisa menyimpulkan bahwa 2AP kuadrat dikurang negatif 3AP akan positif. Kok bisa demikian? Lihat, 2AP kuadrat adalah ini, berarti C sama dengan 2AP kuadrat. Negatif 3AP adalah ini, berarti B sama dengan negatif 3AP. Kalau kita sederhanakan lebih lanjut, kita dapat 2AP kuadrat ditambah 3AP positif. Kedua ruas dibagi oleh A, kita dapatkan 2P kuadrat ditambah 3P lebih besar dari 0. A tadi, perhatikan, A itu positif, A itu lebih besar dari 0. Seandainya A lebih kecil dari 0, maka ini akan menjadi 2P kuadrat ditambah 3P lebih kecil dari 0. Kalau kita faktorkan, kita keluarkan P, kita dapat P dikali 2P ditambah 3 lebih besar dari 0. Ini biasanya diselesaikan dengan garis bilangan, tapi boleh loncat saja. Tentukan pembuat 0. Pembuat 0-nya P sama dengan 0 dan P sama dengan negatif 3/2. Langsung saja tulis variabelnya yaitu P diapit tanda ketidaksamaan. Seperti yang diketahui di soal atau di baris sebelumnya, pembuat nolnya tadi P sama dengan 0 dan P sama dengan negatif 3/2. Yang paling besar adalah 0, letakkan di ruas kanan. Satunya lagi, negatif 3/2 di tempat yang masih tersedia. Tidak lazim menuliskan himpunan penyelesaian yang seperti ini, maka kita biasanya menggunakan atau. Sebab kalau digambar dia akan terpotong. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah P lebih kecil dari negatif 3/2 atau P lebih besar dari 0. Biasanya menggunakan atau. Kalau dia diapit seperti ini, lebih besar, variabel lebih besar. Jadi jawabannya adalah B. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat perhatiannya. Kalau ada tanggapan, silakan buat di kolom komentar. Dukung saya dalam membangun channel ini dengan like, share, dan subscribe. Thanks.